Kalau kalau sebenarnya kebijakan ini kita nggak sepakat ya dengan undang-undang Cipta Kerja, yang nggak sepakat kemana, situasi kayak gini kita bisa judicial review melalui undang-undang dulu, kita melalui jalur hukum dulu. Untuk kabar buruh saat ini seperti apa? Kabarnya buruh yang terbaru? Buruh saat ini tiarap, iya, nggak bisa apa-apa. Mau ngelawan, iya, mati segan hidup tak mau. Ya saat ini ya. Ya tapi ini aku pikir menjadi api dalam sekam dengan undang-undang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law ini kan diharapkan bisa membantu iya. atau bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, tapi konsepnya kontrak sama aja dengan bohong. Kan gak ada kepastian. Sekarang gini, Pak Irfan kerja sebagai karyawan kontrak di satu perusahaan saya. Kok Pak Irfan ini protes, ya kok mudah loh. Pak Irfan kontraknya berapa? Setahun gitu. Setahun, kurang berapa? Kurang 3 bulan. Mandek nulis. Nggak seperpanjang lagi. Iya. Tetap aja. Karena 3 bulan ini waktu recovery sampai untuk membangun kekuatan menjatuhkan perusahaan saya kan. Ya, benar. Nah, Pak Irfan putus sing 3 bulan kita kasih kompensasi. Irfan nggak ada di situ dah. Kali sing mandu-mandu koyo wanungkuk gitu kan. Iya. Satu itu. Proses sekarang ya. Kayak dulu kan ada P4 Disnaker, P4D. Ya toh, perselisihan daerah, perselisihan pusat. Ya toh. Buruh masih diuntungkan. Sekarang enggak. Begitu masuk Dinas Tenaga Kerja, muncul anjuran PHI. Sidang. Langsung disidang. Iya. Wih, gila. Itu pun nggak sih nuntut buruh harus bikin gugatan. Mana mungkin buruh suka gugatan? Wong penggawean yang klinik rokok kok kayak gugatan itu ngetike ra iso. Nggak nyambung nalarnya. Lu nggak nyambung. Nah ini sebuah itu yang saya sampaikan. Kita bikin gerakan yang masif, sporadis melawan. Pengusaha diam, tapi dia mempengaruhi menata melalui jalur undang-undang. Dia langsung merangkul, makanya dia mendanai partai-partai politik, ya loh. Kemudian dia akan menitipkan kepentingannya agar dia bisa menang lewat buruh melalui jalur itu. Dan sekarang terbukti menang ya. Menang ya. Tapi ingat, ada waktunya nanti. Kita pasti tetap melawan itu, nggak bisa. Berarti saat ini memang buruh bukan tinggal diam tapi membaca situasi yang betul ada ya. Saya itu masih kenceng ya, saya kenceng. 2010, padahal saya udah nggak gerakan besar gitu kan nggak. Ditembaki rumahku, aku pulang jam 1. Pengalamannya jenengan tuh nggak sampai ditembak? Iya ditembaki. Monggo diceritakan. Ya itu kan biasa lah kalau kita. Kalau ditembak yang ditembak rumah saya belum saya kan ya. Berarti kan kurang sah kan. Harusnya nembaknya saya, kepala saya tembak das, mati selesai Lutfi. Ini pernah saya sampaikan pada waktu itu di Grendel ya. Itu Pak Kapolwil. Dulu Kapolwil paling gede tuh di Malang ya. Jawa Timur kan Kapolwil Polda. Kapolwil ngomong, "Ini kan mogok. Grendel tuh moro-moro mogok, Mas." Waduh, mobil dipecahin ngamuk buruh, 12.000 buruh. Oh, berarti aksinya ricu ya? Ricu. Saya datang tuh langsung ditodeng. Orangnya saksi, orang Disnaker masih ada sekarang. Saksinya masih ada. Ada nanti. Harusnya nih ngundang orangnya. Kalau kita ngomongin, iya. Aku diomongin. Kamu tuh akar persoalannya Lutfi, kata Kapolri. Saya diam. Akar persoalan Lutfi. Dari semua gerakan ini ya? Iya, ini nggak ada yang kayak masalah ya Lutfi, akar persoalannya Lutfi. Saya diam, nggak perlu jawab. Nah, setelah dia selesai saya jelaskan. Sebetulnya kalau akar persoalannya saya, Bapak kan polisi, itu ada punya pistol, tembak aja kan selesai. Kalau akar solusinya mudah kalau itu. Wah, ada saksinya wakil. Bapak tembak saya selesai, Bapak polisi kok. Kak wali deh. Iya. Loh, akhirnya kalau saya boleh jelaskan, saya jelaskan sekarang. Gitu loh. Di aksi. Iya, 98 itu Mas. Di aksi itu. Di perundingan itu. Oh, saksinya banyak. Akhirnya tak jelaskan. Dulu Undang-Undang Nomor 150 tahun 2000 ya. Upah buruh pada waktu itu
96 ke 97 kan. 19 kok ya apa sih? Itu upah buruh itu pokoknya pada waktu itu upah buruh 150.000 per bulan. Per bulan. Zaman Ya. itu ya. Oke. Oh ya, itu 97 Mas, tahun 97. 97. Ya, tahun 97 ya. Upah buruh 9596 itu 150.000. Dibagi 26 hari kerja. Pokoknya ketemunya itu 4.500. 4.500. Itu apanya? Ketemunya Perharinya. Oh, perharinya. Iya. Oke. 150.000 dibagi 26 hari kerja. Ketemunya satuannya Pokoknya ketemunya 4.500-an. Nah, pada waktu itu harga beras 500. 500 rupiah. Ini Pak Kapolri tak jelaskan gitu. Berarti kalau kerja satu hari buruh dapat berapa? 4.000. Kalau 500. 9 kilo. Oh, untuk beli berasnya. Loh, lek diberikan beras. Ini hitung-hitungan gampang. Oke. 150 dibagi 26 dapat gaji 4.500 per hari. Per hari. Kan dapat berasnya 9 Harga kilo. beras 500 per kilo. per kilo. Nanti lah di tukang beras dapat 9 kilo. Nah, Pak Kapolri ngomong, pemerintah ini enggak bodoh. Kita udah naikkan itu. Memang naik 13%, jadi 155.000. Iya. Iya loh. 150. Harga beras berapa? 2.000. Dinaikkan. Iya. Baru diem dia. Berarti sekarang nek ditukono beras oleh 2,5 kilo. Dari 9 kilo nggak perlu bapak, orang udah ngelawan ini. Itu lah aksi. Oh iya, itu kau kesel dia sama saya, malu. Karena salah prediksi dia. Nah iya. Makanya aku tadi ngomong kan, buruh itu nggak bodoh-bodoh amat. Koyoknya buruh ya sekolah gitu loh Mas. Iya. Jadi yang nganggap wah ini nggak sekolah ya. Jadi periode 96-97 upah buruh, iya 96-97 upah buruh 150.000 per bulan. Nah, dinaikkan menjadi 13% dari 155 periode 97-98. Nah, itu mogok kita 97. Ada, boleh zaman ke rumah lihat clipping saya. Siap. Nah, 97. 97. Nah, ya. Ke 98 kan naik 13%. Ya ternyata harga beras naik hampir 200%. Ya nggak ketemu tuh Mas. Gak ada solusi. Nggak ada solusi. Nah itu setelah itu Pak Soeharto turun. Oh, akses terjadinya 98. Setelah itu ya. Ada klipnya. Nah ini aku ki bendino. Dipedani wong Kodim, dipedani wong Kodim memang bendino. Rapat di foto, diancam. Iya, teror lah bendino. Aku di mana tak bunuh? Setiap hari. Setiap hari. Aku jawabnya sederhana. Monggo silakan, aku setiap hari di luar. Bahkan bunuh bahwa nggak apa-apa, nggak masalah. Mati sekarang, besok nggak ada beda. Iya loh, itu kan. Jadi 9 kilo tadi 2,5 kilo. Ya itu akar masalah nih, gitu loh. Saya terlalu pinter lah, gitu kan. Pak Kapolri terlalu pinter. Di dalam undang-undang dikatakan gini. Bila mana perusahaan tidak mampu membayar upah yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang, ya, UMR itu, maka dipersilakan mengajukan penangguhan upah. Tetap dibayar tapi ditangguhkan, maksudnya. Menangguhkan bukan nggak dibayar, tangguhkan. Bila mana perusahaan tidak mengajukan penangguhan, ya, maka perusahaan dianggap mampu. Wah, ya ini peluang hukumnya bagi aku. Langsung ketika aku westro, ya Kapolri udah panas, polisi, tentara udah panas. Mulai pagi mas sampai malam. Aksi itu mulai pagi Sampai malam, sampai gelap nggak kelihatan wis. Orang sebanyak itu. Itu tetap ricu atau? Ricu, ya? ricu. Akhirnya saya datang, saudara-saudara duduk. Saya mau berunding, duduk, berak, duduk semua. Terus heran Pak Kapolri, gendeng ada gitu. Duduk kan. Nah, tapi instruksi itu sudah disampaikan pada rapat-rapat itu sama pengurus-pengurus. Akhirnya nggak ada titik temu. Grendel nggak mau naik no. Nggak mau naiknya, nggak mau. Kejadiannya Di perusahaan. Iya. Akhirnya nggak selesai tuh. Aku ingat undang-undang itu. Tidak mengajukan penangguhan dianggap mampu kan.
Saya langsung keluar Mas, karena ini udah malam. Suaminya buruh itu kan nunggu, pagar sudah goyang-goyang gini, polisi sudah siap itu. Kalau kita lepas korban banyak, karena itu kan di dalam perusahaan masih buruh aja kan. Tapi kalau yang dari luar masuk ini chaos. Nah akhirnya saya pasang badan. Wis, saya berpikir mati sih aku wis. Nggak usah yang lain. Akhirnya saya keluar. Pada waktu itu Pak Joko Sabtono ya, Kasat Intel. Kapolres itu ngenteni di Jopo Mas. Sing berunding soal Kapolwil. Iya loh. Loh, Mas Willy mau kemana? Saya mau menyampaikan hasil rapatnya. Padahal belum ada hasil. Saya naik di mobilnya Brimob itu. Saudara-saudara, tuntutan saudara dipenuhi. Wah, langsung. Seorang, itu 12.000. Pintu buka dan pulang. Akhirnya mereka bergerak untuk. Betul, dia pulang. Wah, pulang semua. Ini pengalaman kan. Setelah pulang, semua pulang. Saya balik. Papa ke Kapolri. Siapa yang memenuhi? Undang-undang. Itu jawaban saya. Karena undang-undang saya jelaskan sama beliau. Beliau kan polisi yang pinter kan. Pikir deh, bener lebih kreatif. Dalam hal perusahaan, tidak mampu membayar upah, saya jelaskan, maka dipersilakan mengajukan penangguhan. Sekarang saya minta bukti penangguhan Grendel tentang upah ini. Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti mampu, ya sudah. Saya pulang. Udah. Sekarang nggak perlu rapat diteruskan, saya pulang. Assalamualaikum. Boleh aku. Jahat ini preman itu. Kan begitu kan? Saya pulang. Terus dari pihak Grendel seperti apa? Untuk ya nggak ngerti, tenaiknya nggak ngerti, aku pulang. Buruh yang ribuan tadi pulang. Nah hitungan saya gini, paling saya ditangkap, ditahan. Tapi kalau Grendel nggak naik, no ya dipatahin buruh itu, pulang-pulang ibu itu kan ngomongnya dipenuhi. Sing menuhi saya, bukan Grendel. Undang-undang yang menuhi. Betul, undang-undang jawaban saya. Itu pengalaman yang rodok medeni itu. Panas Mas, panas. Di lapangan panas, sing nyusul juga sebenarnya anaknya nangis. Sing wedok mau metu karena dalam perjanjian kita berjuang sampai penghabisan, darah penghabisan. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Enggak ada pulang. Pintu tutup. Wah. Di era 98 itu masih Pak Soeharto. Ganas-ganasnya kabeh wis. Nyowo taruhan Mas. Saya masih ingat itu dulu dan Ramil Blembeng itu Pak Munir. Wah, tentara yang friend semua pada waktu itu. Masuk polisi ya friend asli nih. Karena setengah hati deh. Belo Lutfi apa belo nyalano Lutfi secara hukum bener, ya toh. Belani pengusaha ini repot kan pengusaha sing duwe-duwe. Ya akhirnya lolos menang. Masuk lagi di koran, ngetop kan? Rame wis. Mulai belum apa? Iya, terus kita kampus tuh kampus diundang ngisi di Brawijaya, narasumber di kampus-kampus mana aja. Kita flashback ke belakang ya, mengenai Marsina yang buruh itu seperti apa sih? Ya, Marsina itu salah satu kan dia berjuang sendiri di dalam perusahaan. Kalau kita kan sudah meregional melakukan pengembangan penguatan organisasi. Ya, dibunuh dengan undang-undang cipta kerja ini kita dihabisin dengan undang-undang baru ini. Undang-undang nomor saat ini ada. Iya, undang-undang nomor 13 2003 ini membunuh buruh. Untuk hari buruh sekarang dilakukan apa ini saat ini aktivitasnya? Dulu kan tuntutan buruh itu 1 Mei menjadi hari libur nasional. Iya, benar. Nggak dipenuhi oleh negara. Kan tahun rame. Saya setuju nggak dipenuhi. Kenapa sampai setuju? Nah, karena jika itu tidak dipenuhi, itu bisa menjadi semacam ekspektasi ya. Ekspektasi menjadi bahasa bersama bahwa ini pemerintah tidak perlu kita. Kita minta hari ini 1 Mei menjadi libur nasional. Saya berdoa ini jangan sampai dipenuhi negara. Karena kalau itu tidak dipenuhi, kita bisa melakukan penguatan, konsolidasi. Ini kayak bahan konsolidasi. Kalau menurut pandangan Om Lutfi sendiri, pantas nggak sih menjadi hari buruh? Ya pantas, tapi aja dipenuhi gitu. Oh gitu.
Karena bisa sebagai bahasa bersama bahwa kita ditindas. Gak untuk pengusaha, pemerintah juga menindas. Buktinya kita nggak dipenuhi Mas. Mati lagi. Apalagi melihat sekarang nih. Belum melihatnya satu Mei wis dipenuhi kita lapo jadi gitu. Iya. Kita memperingati apa lagi? Ya libur aja, main-main. Ya. Iya. Untuk melihat saat ini masa-masa pandemi Covid saat ini banyak yang sudah di PHK dan sebagainya. Melihat seperti ini harusnya solusi pemerintah untuk buruh melakukan hal apa atau menciptakan undang-undang terbaru ya? Sebenarnya masa-masa seperti ini loh. Ya, sebenarnya pemerintah sudah ya melakukan terobosan-terobosan ya. Artinya melalui BPJS, mereka-mereka yang tidak bekerja itu dikai pelatihan dan sebagainya, tapi itu tidak efektif. Iya benar. Karena kuota yang disiapkan sampai jumlah yang gak berimbang. Nggak efektif juga. Dan melihat banyaknya PHK untuk karyawan yang ada di pabrik-pabrik, menanggapi hal semacam itu, harusnya perusahaan menerapkan apa untuk buruhnya masa pandemi seperti ini? Ya perusahaan mestinya membayar uang tunggu, tapi ini tidak bisa juga. Jadi belum ada solusi sama sekali ya? Ya ada yang solusi, ada yang tidak. Kalau perusahaannya sakit ya langsung mati, bareng buruhnya juga. Tapi kalau perusahaan yang segar ya pelan-pelan matinya. Semua itu menuju kematian. Kalau ngomong hari ini loh ya. Hari ini ya? Iya. Misalnya Gabriel itu. Gabriel kemarin itu ada hampir 3.500.000 piece yang belum keluar. Belum dijual. Belum kejual karena nggak bisa dikirim. ODGJ. Ya loh. Apalagi retur pada datang semua. Nah, terus kemudian PPKM. Iya benar. PPKM, mal-mal tutup. Ya udah habis. Ya, dia bayar uang tunggu nggak kuat ya. Kemarin ngajak rundingan PHK, aku ngomong, iki PHK ya apa Pak? Ya bingung kita juga kan. Di PHK ini seakan guru gak di PHK pengusahanya ya mati. Iya. Ya kita mengulur-ngulur sini. Jadi menunggu tem yang tepat lah ya. Ya benar. Tem yang harus ini biar nggak ada kericuan, terus bisa menerima. Itu tak solusinya berarti. Betul. Dan untuk undang-undang yang ini aku membaca dari artikel pemberitaan sih ya. Ada salah satu pemerintah atau mungkin menteri mengatakan bahwasanya masa pandemi seperti ini buruh diwajibkan bekerja hanya 15 hari. Tapi dengan konsekuensi yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut jenengan nih, dari sudut pandangnya dengan sebagai aktivis buruh menanggapi hal semacam ini bulan. Jadi seperti ini. Jadi menteri menetapkan suatu undang-undang bahwasanya buruh masa PPKM ini dipekerjakan hanya 15 hari. Oh itu, ya terus dalam konsekuensi yang sudah ditentukan oleh perusahaan, ya kan? Menanggapi hal semacam ini seperti apa? Yang harusnya 26 hari dipotong 15 hari. Perusahaan harus makan apa? Ya itu karena pandangan menteri kan pikir buruh itu setiap hari kerja terus apa enak gitu kan? Oh iya. Jalan dikurangi yang 15 hari. Sebetulnya kalau kerja itu berdasarkan kebutuhan, bukan dipatok hari-hari gitu. Tanpa dipatok pun wis gak ono kebutuhan ya ora usah kerja tuh, Pak. Iya. Enggak usah 15 hari. 1 bulan penuh, Pak, Gabriel, Pak. Perbulannya 1 bulan penuh sampai 5 bulan, 1 tahun pun nggak kerja dibayar ya. Gimana sih? Bukan 15 hari lagi tuh. Iya tuh. Iya. Kalau yang efektif misalnya ya. Makanya kalau pemerintah bikin regulasi harus dibarengi dengan kebijakan. Jangan hanya regulasi aja. Ojo ngomong undang-undang aja 15 hari. Sing 15 hari itu keuntungan dari mana? Makanya udah separuh. Biar nggak tumpang tindih. Iya, harus dibarengi dengan kebijakan. Ini ya, kamu jangan hanya bikin regulasi. Harus dibarengi dengan kebijakan. Solusinya yang kayak apa? Iya. Tapi menurut saat ini solusi negara untuk rakyatnya atau mungkin untuk buruhnya ya juga simpang siur juga. Nah iya memang. Kalau kita ngomong simpang siur ya memang kondisinya kan kayak gini, negara ya bingung, rakyatnya ya bingung. Nah, sekarang masyarakat ini tidak takut mati lagi. Dia harus keluar. Ya, dia harus keluar dan menjawab. Kalau kita takut COVID ya anak kita gak makan. Benar. Ya toh. Kita melawan COVID ya pokoknya itu yang penting prokes itu harus tetap terjaga. Ya memang ada, tapi kita harus tetap berusaha untuk makan lah ya. Yang penting makan. Kita udah vaksin udah. Ya, udah vaksin Vaksin lagi. Gitu kan.
Solusi ini hak buruh itu harusnya seperti apa sih biar masyarakat yang lihat ini tahu, rakyat tahu. Ya Di sini. Situasi normal ya dalam hal situasi normal ya dalam hal buruh bersedia bekerja. Pengusaha tidak bisa memberikan pekerjaan 100% ya Mas. Harus dibayar sebelum dilakukan PHK itu. Haknya 100%. Ulangi. Jadi dalam hal buruh bersedia bekerja, perusahaan tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Harus dibayar 100%. Harus dibayar 100%. Ya. Maka kita lakukan pendekatan musyawarah. Musyawarah ya Pak wis. Iki masuk belum menteri ngomong 15 hari kita sudah nata itu. Masuk 1 minggu ganti yang ini 1 minggu. Rolling ya. Malah 7 hari, enggak 15 hari. Karena apa? Ya sesuai kemampuan perusahaan. Duit sing bayar iki lho. Income yang didapat. Iya. Ya. Kecuali situasi normal dibatasi 15 hari ya gak masalah pengusaha. Tapi produknya kurang dong. Iya, benar. Oh kan? Nah sekarang nggak usah kok kurang 15 hari, 1 bulan pun siap. Total. Total loh, yang lain udah total belum ada aturan itu. Yang lain udah total tutup. Wong wis diomong kabeh kok. Ngapain ini? Untuk jaminan yang harus diberikan oleh buruh, jaminan apa aja? Hak buruh lah jaminannya. Ya ngomong jaminan kan yang pelaksananya kan pengusaha Mas. Nah kalau dia gak mampu terus apa? Itu jadi dilihat dari spesifikasi kekuatan perusahaan. Iya. Oke. Ya yang itu aja. Jadi balik nang perusahaan nih. Gitu kembali lagi flashback ke perusahaan. Cash flow-nya kayak opo ya toh. Iya toh. Kesimpulan dari semua ini dari obrolan kita mulai Om Lutfi jadi aktivis sampai saat ini tetap jadi aktivis. Ya. Tapi yang lebih ringan ya saat ini untuk zamannya. Ya kalau kita kan tetap di sana Mas. Kita tetap di sana. Bukan yang lebih ringan. Sekarang ini kita nggak iso ya kok koyok biye. Ya, moro-moro. Besar, wah ini nggak mampu harus gini, nggak bisa. Saya. Kita mencarikan solusi buat pengusahanya juga solusi buat buruhnya. Jadi agar bisa selamat. Iya. Dua tempat. Lewis dua-duanya nggak bisa ya wis berunding. Arahnya ke pemutusan atau kita sementara tutup dulu. Kebijakan-kebijakan yang harus buruh tetap kerja di luar tapi masih tercatat sebagai karyawan. Kapan kerja dibayar berapa persen. Itu solusinya begitu aja. Untuk kesimpulan dari obrolan kita hari ini mengenai buruh. Ya harapan saya pertama kondisi atau apa? Kawan-kawan buruh bersabar bahwa ini kita tunggulah. Kalau sebenarnya kebijakan ini kita nggak sepakat ya dengan undang-undang cipta kerja, yang nggak sepakat kemana, situasi kayak gini kita bisa judicial review melalui undang-undang dulu, kita melalui jalur hukum dulu, gitu kan bukan berarti harus berhenti loh, bukan berarti wah itu ngerakno, melalui judicial review kita minta revisi tentang hal-hal yang merugikan buruh lah, buruh. Dan kemudian saya berharap pemerintah juga dari diskusi ini pemerintah ngerti lah bahwa apa yang sampaikan ini benar. Bahwa kalian membuat undang-undang yang baru itu karena ada perlawanan yang besar ini. Nggak mungkin. Gitu. Yeah. Nah kalau sebuah penggabungan omnibus law ini itu ya salah satu bingkai naik. Sebenarnya ya banyak hak kita yang dihilangkan di sana. Di antaranya pesangon itu berkurang, ya toh. Berkurang berapa persen. Sekarang hak yang 5% itu juga nggak ada, dihilangkan, banyak yang dihilangkan. Nah itu yang kemudian saya berharap pemerintah lebih paham dengan nasib orang kecil. Pikirkan lagi. Iya, orang kecil ini memang gak iso apa-apa Mas Diam, tapi kalau dia sudah bersatu bahaya. Iya. Gitu. Aksinya. Ya. Presiden tidak diturunkan parlemen loh. Iya. Presiden Soeharto itu 32 tahun sih bukan parlemen loh. Rakyat dan mahasiswa loh. Iya. Hati-hati. Sekarang kita diam bukan berarti kita kalah. Kita pasti akan tetap itu melakukan perlawanan KISO. Tapi kalau pemerintah bisa merangkul kita bareng-bareng dibenahi ya nggak apa-apa. Harapan kita kan ada pembenahan ya, yang lebih baik lagi. Agar lebih maju lagi lah Indonesia saat ini. Betul. Om, thank you banget. Siap.
kalau longgar tak undang lagi ya. Oke. Makasih banyak. Aku nanti akan syuting ke rumah sama Nes Glazap Sibu ya. Siap. Boleh. Makasih banget Om Lutfi udah datang ke sini dan thank you buat semuanya yang sudah subscribe dan juga komen. Sama-sama.